layaknya hypernormal dan berakal pada umumnya. Di early game, gua mulai ngebuff. Di sini gua mulai dari buff merah. Kenapa? Karena kalau misalnya mau nyolong buff lawan itu agak beresiko, guys. Pas gua mau ke buff biru, ada orang yang ngerusuh buff gua. Karena gua ngeliat buffnya sempat pindah posisi, dan baru berapa detik gua ngebuff, nongol dah tuh batang hidungnya. Karena buffnya juga sempat kreset, jadi langsung aja dah gua telan pakai skill satunya Hanzo. Buat nerusin ngebuff, gua rotasi ke bawah dan pengen ngambil kelomang. Tapi hanya udah lebih dulu, dan pas dia lihat batang hidung gua, langsung dah gua disamperin dan langsung di ulti. Tapi karena masih early, ultinya belum sakit dan rasanya cuma kayak dicubit. Pas dia selesai ulti, gantian juga gua yang ulti. Tapi sayangnya gua nggak berhasil dan buru-buru balik karena demon blood gua yang udah sedikit dan takut kalau badan gua sampai ketarik. Karena gagal dapet first blood, gua lanjut aja ngebuff lagi. Karena teman satu tim gua ngajakin buat ke turtle, gua langsung aja samperin ke sana buat buru-buru kontes. Tapi sayangnya gua di sini malah gagal buat nyolong turtle. Karena gua gagal maling dan takut digebukin sama warga, gua lanjut aja ngebuff. Dari semak-semak tiba-tiba datang tuh si peranku buat ngerusuhin gua. Ya gitulah nasib jadi seorang maling. Hidupnya nggak tenang dan selalu diuber-uber warga. Tapi meskipun gua was-was diuber-uber warga, tapi sepadan dengan first blood yang gua dapetin. Sekarang karena situasinya memungkinkan dan gak ada warga yang lagi ngeronda, buff birunya Haya bisa gua amankan. Dan si Haya cuma bisa elus-elus dada. Kasihan. Gua sempet diuber-uber sama Haya Enana, tapi karena skill maling gua yang udah tingkat dewa, buff lawan bisa kucolong dengan mudah. Asyik. Sehabis nyolong buff orang, gua nggak lupa buat ngebuff di daerah gua sendiri. Walaupun buff lawan itu memang lebih menggoda dibandingkan buff milik kita. Ngeliat tim ngajakin buat kontes turtle, gua langsung usaha buat nyolong turtle pakai skill kuyang. Tapi kayak udah jadi nasib seorang maling. Ini peranku bapak-bapak komplek langsung ngajakin teman-temannya buat grebek gua yang lagi nguyang. Tapi sayang banget sih Valentina harus jadi tumbal praktek ilmu hitam. Meskipun dah pakai tumbal, tapi turtle-nya tetap nggak berhasil kita dapetin. Karena sekarang kondisi lagi sepi, gua usaha lagi buat nyolong buff birunya si Haya. Gua perhatiin si Nana ini kayaknya banyak tingkah. Jadi gua pengen ngasih dia pelajaran dengan skill kuyang gua. Tapi Nananya masih punya pasif dan juga sprint, jadi dianya bisa kabur aja dengan mudah. Karena gagal dapet kill, akhirnya gua lanjut ke objektif buff lagi. Di map kelihatan kalau si Lesti lagi dikeroyok masa. Gua yang punya niat buat nyoba ngebantu Lesti justru berakhir sia-sia dan kuyang gua malah diulti sama si Haya. Sewaktu kontes turtle, gua punya niat buat nyolong itu turtle. Tapi gua nggak bisa berbuat banyak karena gua sendiri sempat ditarik peranku dan gua juga hampir diamuk oleh masa. Gua juga sempat pakai ulti gua yang baru selesai cooldown, tapi masih sia-sia juga dan hasil usaha gua juga nggak menghasilkan apa-apa. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, gua harus menyaksikan teman-teman gua dibantai satu persatu oleh si Iritel. Bapak-bapak mancing mania ini sempat mau nyulik kita, tapi beruntungnya si Lesti bisa sigap dan musuhnya langsung dibuat modar. Sebagai seorang maling, kali ini gantian gua yang kena maling. Buff gua dicolong sama si Haya buset. Lihat si Iritel yang mau push turret, gua usaha buat ngegagalin usahanya dengan menggunakan kuyang no jutsu. Tapi sayangnya usaha gua gagal dan turretnya tetap hancur. Karena guanya yang mau ngejar-ngejar si Iritel, tapi si Iritelnya ya nggak dapat juga. Lihat buff beruang yang lagi nganggur, gua kepengen ngambil itu buff. Tapi gua justru diulti sama si Hayabusa. Tapi untungnya di sini gua nggak mati dan buffnya masih bisa gua dapetin. Melihat ada kerusuhan, gua berusaha untuk ngebantu si Lesti supaya bebas dari amukan warga. Tapi gua merasa usaha gua kayak sia-sia dan nggak berarti apa-apa. Dan skill sodokanku yang gua juga gagal buat ngenain si Iritel. Di percobaan praktek ilmu hitam gua yang kedua, gua nyoba buat nyeduk hero-hero pengganggu kayak si Nana ini. Tapi gua gagal dan malah kekill sama si Nana ini setelah sebelumnya dicicil sama si Hayabuset. Karena lawan lagi ngelord, gua usahain buat nyari kesempatan walaupun dengan demon blood gua yang sudah sedikit. Karena demon blood gua yang sudah habis, jadi badan gua ketarik. Sebelum badan gua nyatu, gua berusaha buat nyari tempat yang aman buat mendarat. Gua pada akhirnya mundur teratur sambil berusaha buat nolongin si Lesti dengan memanfaatkan skill 2 gua buat ngehambat si Tante Ismi. Lumayan lah buat slow dikit-dikit. Temen gua tewas satu persatu
Dan yang bodohnya lagi, Lordnya didapetin sama lawan. Untung aja si Lesti masih bisa gua selamatin. Dan sekaligus dia berhasil nge-counter si Tante Esme. Nggak sia-sia gua nolongin si Lesti. Tapi entahlah, gua nggak paham lagi sama teman-teman satu tim gua ini. Bisa-bisanya ngepick Mage 2. Pas di in gamenya malah lebih parah. Udah nggak bisa jaga turret, kena bantai musuh, main nggak jelas. Susah lah pokoknya main sama entitas astral seperti mereka ini. Lord sudah kelihatan batang hidungnya di map, dan gua berusaha buat ngumpulin Demon Blood terlebih dahulu. Sehabis dapat tempat yang nyaman, gua lanjutlah nguyang lagi. Pas banget ada si Franco yang lagi ngulti si Valentina, dan dia auto gua serempet nyampe ke pet. Sekarang gantian gua mau nyulik si Iritel, tapi sial gua nggak berhasil ngekill dia, dan dia keburu nge-mencet one yang ngebuat si Iritel kebal dari semua physical attack. Sayang banget. Dan yang lebih sialnya lagi, si Alpha sama si Lesti berhasil keciduk sama si Hayabuset. Entahlah, gua sudah nggak paham lagi sama teman-teman satu tim gua ini. Perasaan di sini otaknya yang lurus cuma gua sama si Lesti kejuaraan ini doang. Yang lain otaknya kayak pada miring semua, entah miring ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke samping, nggak paham lah gua. Tapi meskipun gitu, bagusnya si Lesti berhasil ngekill si Iritel. Jadinya gua memiliki kesempatan yang bagus buat nguyang. Dan gua berhasil nge-shutdown si Nana. Dan lanjut gua berhasil nge-kill si Tante Esme dengan bantuan Valir dan Valentina yang punya ultinya Nana, yang ngebikin gua bisa dapetin double kill. Sayangnya langkah gua harus terhenti. Tapi bagusnya si Lesti bisa ngelanjutin ngedamage dan gantian dia yang dapat double kill sekaligus ngeratain musuh alias wipe out. Karena keadaan yang kelihatannya memungkinkan, gua rotasi ke atas buat push turret pakai skill kuyang. Karena gua takut kalau kegerebek warga, gua ngurungin niat gua buat push turret yang satunya lagi. Sekarang lawan lagi ngelord, jadi gua berusaha buat nyolong lord dari jauh. Tapi karena darah lordnya yang masih banyak, ujung-ujungnya usaha gua cuma berakhir sia-sia karena nggak bisa langsung retrinya. Ya ujung-ujungnya lordnya didapetin sama musuh. Sekarang gua lihat tim gua lagi open war, jadi gua usahain buat nyiduk hero tipis lawan. Ya meskipun ujung-ujungnya gua masih gagal juga buat milik hero tipis lawan. Dan pada akhirnya gua berusaha untuk mundur teratur karena Demon Blood gua yang sudah habis dan Lord juga sudah memasuki kawasan base. Melihat ada lawan, gua pakai skill kuyang gua buat icil darah lawan tipis-tipis. Ngelihat gua yang lagi pesugihan, si Haya langsung incer gua, yang ngebuat gua langsung auto ketar-ketir. Dan nyawa gua pun hampir kena pelintir. Di sini yang bisa gua lakuin cuma clear minion manja aja. Ya mau gimana lagi? Temen gua tuh 3 biji tuh beban semua. Karena gua lagi melihat magic sentry-nya nganggur, ya udah gua pakai dah tuh buat mendeteksi lokasi lawan. Kelihatan dah tuh si Hayabuset. Jadinya langsung gua kejar aja dia pakai skill kuyang gua, dan dia counter kuyang gua pakai shadow kiru milik dia. Tapi ya ujung-ujungnya si Haya malah berhasil kabur dan sempet dikejar dah tuh sama si Magi. Tapi ya buat apa? Ujung-ujungnya ya sia-sia juga kalau mereka mau ngejar Hayabusa dengan modal cuma jalan kaki. Sedangkan si Hayabusanya aja bisa pindah-pindah tempat kayak Hiraisinnya Minato. Sekarang karena di lore ini teman-teman gua lagi nguar, gua berusaha buat follow up mereka. Tapi damage Iritel udah brutal parah, dan teman gua cuma jadi santapan nikmat Iritel doang akhirnya. Ya pada akhirnya gua cuma bisa mundur teratur karena takut kalau misalnya keadaan jadi makin hancur. Yang ada bisa-bisa gua malah jadi bubur. Lordnya juga ujung-ujungnya didapetin sama musuh. Pas gua berhadapan sama si Tante Esme, immortalnya sempet pecah. Jadi akhirnya gua jadi mukil dan berharap bisa ngekill. Tapi malah ujung-ujungnya gua yang kena kill. Ya meskipun ujung-ujungnya gua masih juga dapet kill. Hehe. Karena posisi lawan yang lagi ngumpul di buff biru, gua akhirnya berusaha buat ngerebut buff sekaligus keluar. Dan dari war itu, tim kita berhasil ngekill si Om Franco sama si Tante Esme. Dan dari tim kita kehilangan si Sapphire yang bisa langsung di pick off dari belakang sama si Hayabuset. Si Haya sebagai pelaku pembunuhan langsung dah kita uber-uber sampai immortalnya pecah. Tapi meskipun immortalnya pecah, masih untung ada si Valentina yang bisa langsung ngekill dia. Dan sekarang ini karena posisi lawan cuma tersisa Nana, si Alpha ngajakin tim kita buat ngelord. Tapi si Valentinanya malah nyuruh mundur. Malah adu argumen mereka berdua. Tapi gua tetap usahain buat ikut ngelord karena gua berpikir cuma ini satu-satunya harapan kita buat bisa menang. Pasca dapetin lord, sayangnya teman-teman gua asal maju dan malah jadi blunder karena asal maju.
Karena teman-teman gue yang otaknya pada didengkul, akhirnya Lord yang sudah susah payah kita dapetin langsung mokat seketika begitu dia keluar dari base. Tapi meskipun begitu, untunglah si Rest yang baru respawn ini berhasil ngekill lawan satu persatu dan cuma nyisain si Iritel. Gua yang sudah greget banget buat ngekill si Iritel, sampai-sampai nggak sadar kalau misalnya minion ini sudah memasuki base kita. Dan ujung-ujungnya malah kita yang kena end. Sumpah dah, capek banget kalau main ketemu tim kayak begini. Udah gendong susah payah, ujung-ujungnya masih kalah juga. BTW kalian semua mau tahu nggak ekspresi gua sama si Lesti ini kayak gimana? Begini nih kira-kira ekspresi kita berdua.